Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Febrian Ahmad. Pemirsa, 16 tewas akibat kebakaran hebat yang melanda panti sosial di lingkungan 7 Kelurahan Renomut, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Sementara sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Kepala Lingkungan 7 Renomut, Johana Tumuju, menjelaskan kebakaran diketahui setelah dirinya ditelepon warga yang meminta pertolongan. Oleh ia bersama keluarga langsung kembali ke lokasi kebakaran dan melihat api masih menyala di dalam panti. Menurut Johana, hingga saat ini pun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan pengamatan awal, api diduga berasal dari bagian dapur panti yang berada di lantai atas bangunan. 16 korban jiwa sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Dalam kejadian ini, warga sekitar pun bergotong royong membantu proses penyelamatan. Proses evakuasi akan dilanjutkan di pagi hari ini. Johana menyampaikan seluruh unsur pemerintah setempat pun langsung turun ke lokasi saat mengetahui kejadian kebakaran. Pihak pemerintah bersama instansi terkait dijadwalkan akan kembali melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada korban lain serta mengamankan area kebakaran. Untuk mengetahui perkembangan terkini kebakaran Panti Werda yang menewaskan 16 orang, kita terhubung dengan Sekda Kota Manado, Stephen Dandel. Selamat pagi Pak Stephen, bagaimana sebenarnya kronologi singkat dari kebakaran di Panti Werda ini menurut laporan yang Anda terima? Selamat pagi Mas Febrian. Ya, jadi laporan kami terima itu di pos Gawat Daruratan Kota Manado untuk memohon bantuan pemadam kebakaran itu kami terima sekitar pukul 20.31 dan dalam jangka waktu 5 menit sudah ada 1 unit mobil pemadam kebakaran yang sampai di situ. Secara total proses untuk memadamkan api itu kurang lebih sekitar 50 menit. Jadi pada pukul 21.20 api sudah bisa terkendalikan, kemudian proses evakuasi terhadap jenazah sudah bisa dimulai. Total ada 5 armada yang membantu untuk memadamkan kebakaran dengan 25 petugas yang terlibat. Jadi kondisi saat ini, tadi pagi kita juga melakukan penyisiran kembali untuk melihat apakah ada korban tambahan, tetapi sampai detik ini kami belum dapat laporan adanya korban tambahan. Demikian Mas. Ya, untuk penyebab kebakaran apakah sudah ada laporan yang Anda terima? Belum, sama sekali itu belum, itu masih simpang siur dan tim dari DVI Sulawesi Utara tentunya juga bekerja sama dengan forensik akan meneliti lebih lanjut terkait proses identifikasi jenazah maupun penyebab kebakaran. Pak Stephen, kalau untuk kondisi korban yang selamat saat ini sebenarnya seperti apa? Apakah luka bakarnya ini serius atau bagaimana? Ada 3 korban yang mengalami luka bakar. Secara umum luka bakarnya bervariasi, ada yang grade 1, 2, sampai 3. Tetapi yang sebagian besar yang selamat itu kami tampung di RSUD Kota Manado. Permasalahan paling serius adalah mereka mengalami trauma tentunya. Jadi kita lagi berupaya memberikan konseling untuk penguatan kembali bagi lansia yang mengalami musibah ini. Baik, kami ingin mengonfirmasi Pak Stephen, apakah korban yang meninggal dunia ini 16 orang jumlahnya, mereka semua ini merupakan penghuni panti yang sudah lanjut usia? Betul. Jadi dari 16 kantong jenazah itu semuanya itu adalah penghuni Panti Werda Damai. Untuk proses identifikasi akan seperti apa Pak? Karena ada laporan bahwa ada juga penghuni panti ini yang ternyata hidupnya sebatang kara. Betul, itu yang tadi juga kami koordinasikan dengan tim DVI, karena mereka yang pertama adalah bahwa kondisi jenazah ketika ditemukan itu dalam kondisi yang sulit untuk diidentifikasi secara visual karena luka bakar yang hebat, sehingga metode yang akan dipakai itu adalah perbandingan DNA dengan keluarga. Nah ini yang akan menjadi kesulitan karena mereka itu ada sebagian yang hidup sebatang kara. Nah ini kita mungkin dari register panti ini dan juga lokasi kamar
mereka ditemukan, itu mungkin akan lebih mendekatkan proses identifikasi terhadap jenazah ini. Demikian Mas Sofian. Ya, Pak Steven, kalau kita simak lagi kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18 dan baru bisa dipadamkan sekitar pukul 21. Nah, apakah ada evaluasi awal yang dilakukan terkait dengan sistem keselamatan seperti jalur evakuasi dan juga alat pemadam kebakaran di lokasi-lokasi seperti ini sudah memadai? Mungkin saya koreksi ya. Kebakarannya itu terobservasi itu pukul 20.20 mungkin, bukan 18.00. Baik. Iya. Jadi pukul 20 Pak ya? Itu, iya. Jadi jam 8 malam lewat 20 itu terobservasi oleh salah satu penghuni. Kebetulan penghuninya juga tadi saya wawancara. Dia kebetulan pada saat itu masih terjaga, belum tertidur. Dia yang pertama memanggil bantuan gitu. Nah, dalam jangka waktu kurang dari 10 menit kan sudah ada pemadam kebakaran yang sampai di situ. Cuma memang lokasi dari pantai ini di lorong sehingga pemadam kebakaran sulit untuk memaksimalkan bantuan karena harus masuk satu-satu. Nah, terkait evaluasi tentunya ini penting sekali karena ini kondisi adalah panti sosial, kemudian di mana sebagian besar pengguna mobilitasnya terbatas karena lansia. Nah, ini bagian dari yang kita evaluasi. Baik, Pak Steven. Demikian maksudnya. Baik, Pak Steven Dandel, Sekda Kota Manado, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Headline News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.